Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama Zona WiFi, pembahasan perangkat networking, wireless fidelity, dan juga perangkat pendukungnya. Kali ini saya akan bercerita pengalaman saya tentang atau pada saat saya membangun sebuah jaringan wireless RT/RWNet maupun hotspot yang saya lakukan sekitar tahun 2006 sampai tahun 2014. Jadi saat itu kita membangun wireless, salah satunya BTS kita itu dengan jarak 3,6 kilo, itu laptop masih bisa. Jadi dengan jarak 3,6 km kita bisa terima menggunakan notebook, masih baik, tidak ada delaynya. Jadi saat itu kita menggunakan antena sektoral waveguide ya. Memang sektoral waveguide ini adalah antena legenda. Ini antena legenda, banyak yang menggunakannya mulai sekitar tahun 2006 hingga saat ini. Karena sistem yang digunakan itu adalah pemampatan signal. Sistem yang digunakan sektoral waveguide ini pemampatan signal pada sebuah tabung. Jadi ini adalah feeder. Di feeder ini signal itu dimampatkan, dikuatkan, lalu nanti dikeluarkan melalui slot-slot atau lubang-lubang ini. Itulah sistem kerja dari sektoral waveguide. Jadi teman-teman yang biasa menggunakan microwave, saya kira sedikit banyak tahu sistem yang digunakan antena microwave dan juga antena waveguide ini. Karena biasa penggunaan pada frekuensi tinggi itu penggunaan sistem waveguide itu sangat efektif. Sama dengan antena yang antena rocket dish, baik itu 2,4 GHz atau 5,8 GHz produk dari UBNT, itu semua menggunakan sistem waveguide. Namun kalau itu kan bidangnya kan bulat, kalau ini kotak. Kalau ini kotak, jadi sistemnya itu memang pemampatan signal. Signal dimampatkan, dikeluarkan melalui slot-slotnya. Oke, kembali lagi teman-teman. Jadi saat kita pasang antena ini, kita padukan dengan Mikrotik RB433 menggunakan mini PCI 8602 Plus, produk dari Engenius. Kita pasang dengan ketinggian sekitar 22 meter. Jadi antena ini kita padukan dengan Mikrotik dengan ketinggian 22 meter, itu kita bisa terima dengan notebook itu hingga jarak 3,6 km. Jadi antena ini bisa kita terima dengan notebook. Waktu itu kita gunakan compact 3,6 km. Jadi masih bagus ya, saat itu kita gunakan untuk internet itu tanpa putus. Itu adalah salah satu pengalaman kami saat membangun hotspot atau RT/RWNet. Tentunya hal itu tidak semua merata ya, memang tidak semua merata karena saat itu kita pasang antena di tengah kota. Antena kita pasang di tengah kota, dan kebetulan area tidak terlalu banyak gedung yang tinggi, sehingga kita bisa terima dari agak pinggiran kota itu, bisa kita terima dengan notebook dengan baik. Jadi sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi agar pancaran signal itu bisa jauh, bisa maksimal. Itu sebenarnya banyak faktor juga.
di samping faktor teknis, faktor penempatan antena, faktor intervensi, bagaimana kita menekan intervensi sehingga signal masih bisa diterima dengan baik. Jadi memang saat itu jarang sekali yang menggunakan polarisasi horizontal, dan kita pun salah satunya itu pemain yang sering menggunakan horizontal, karena saat itu horizontal itu cukup kuat signalnya. Dan kita pun sudah banyak membuktikannya. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Sebenarnya WiFi itu bisa jauh jika kita bisa mengoptimalkan faktor yang lain seperti penempatan antena, ketinggian sekiranya berapa, terus faktor penunjangnya lain seperti kabel agar tidak terlalu banyak loss itu bagaimana, dan cara menekan intervensi seperti apa, kita tempatkan di channel berapa, itu usahakan dimaksimalkan sehingga hotspot atau network teman-teman itu bisa lebih maksimal. Jadi sebenarnya banyak cara atau banyak faktor agar network kita bisa maksimal. Salah satunya yaitu tadi faktor di luar teknisnya. Jadi agar bisa lebih maksimal itu bagaimana dan seperti apa itu harus kita cari satu persatu. Begitu teman-teman. Kita sudah banyak bermain di dunia WiFi mulai tahun 2003. Kita mulai 2003, namun kita mulai bermain network di luar untuk hotspot RT/RW sekitar tahun 2006 hingga tahun 2014. Saat ini kita sudah tidak gunakan lagi karena kita sudah banyak aktivitas yang lain. Oke teman-teman, itu tadi beberapa pengalaman kami saat kami membangun hotspot. Salah satunya network bisa kita terima dengan jarak 3,6 km itu koneksi masih baik, masih bagus. Nanti kita akan bahas beberapa pengalaman kami yang lain, karena kita masih punya beberapa pengalaman yang nantinya kita share, mudah-mudahan bisa sebagai referensi untuk teman-teman yang saat ini sedang menggeluti di dunia networking. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar kita lebih bersemangat untuk memberikan informasi seputar perangkat networking, wireless fidelity, dan juga perangkat pendukungnya. Terima kasih teman-teman, salam sehat dan juga selalu salam dari kami Zona WiFi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.